Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan, pimpinan dan penyertaan Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Dan ajarkan pula kepada kami untuk mewujudkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 dan ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, suatu kali kelak akan berhadapan dengan yang namanya kematian. Dan iman Kristen mengajarkan kepada kita bahwa setelah kematian itu, maka kita akan menghadap pada pengadilan terakhir. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, mestinya kita tidak perlu gentar atau mencemaskan soal pengadilan atau penghakiman terakhir itu. Kenapa demikian? Karena Alkitab memberikan kesaksian kepada kita bahwa Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya agar supaya kita dapat lolos dari penghakiman terakhir tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab kita maupun juga di dalam surat Ibrani ini, bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Bahwa melalui pengorbanannya itu Tuhan Yesus sudah menanggung dosa umat manusia. Dan itulah yang Allah kerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka seperti yang tadi kita baca, siapapun yang percaya kepadanya dan menantikan Dia akan dilepaskan dari penghakiman terakhir. Keselamatan telah menjadi milik kepunyaannya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab, istilah atau ungkapan menantikan Tuhan itu selalu dalam pengertian aktif. Tidak pernah dalam pengertian duduk diam dan tinggal menunggu saja apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan nyatakan. Menantikan Dia berarti juga menanti dengan aktif, dengan penuh ketekunan, dengan penuh kerajinan, dan juga dengan penuh kesungguhan. Itu artinya adalah bahwa kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan kehendaki, supaya kita mengisi kehidupan kita sebelum kematian itu datang menjemput kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk mengerjakan setiap kehendak Allah, setiap rencana Allah. Kita juga dipanggil untuk menjaga kekudusan hidup kita. Maka jikalau itu yang senantiasa kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu cemas, tidak perlu gentar dengan penghakiman terakhir. Karena kita membawa kehidupan yang memuliakan Tuhan ke hadapan Tuhan. Dan seperti perumpamaan yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang talenta, Ia menyambut hamba yang dengan sungguh-sungguh mengisi kehidupannya dengan penuh tanggung jawab,
sebagai hamba yang setiawan, yang layak untuk masuk ke dalam kebahagiaan tuannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami boleh mendapatkan kesempatan untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Dan kami lebih bersyukur lagi karena di dalam hidup kami ini Tuhan memberikan keselamatan kepada kami dan menolong kami untuk menerima keselamatan itu dengan penuh percaya. Maka ya Tuhan, sekarang mampukan kami untuk dapat menjalani kehidupan ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya di dalam kami menantikan kedatangan Tuhan, kami mengisi kehidupan kami dengan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.